AST 2174 Gerbang Naga Air Laut Utara, ular mistis berkepala 9. King Sui tidak tahu apakah Art Maestro masih hidup atau tidak, dan tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengannya. Meskipun dia belum pernah melihat orang seperti itu, dia sangat ingin, karena dia sudah melihat kedua belas wanita di potret kecantikan. Dia bahkan telah menikahi mereka. King Sui tahu bahwa usia wanita tidak akan sebanding dengan Art Maestro karena apa yang dia lakukan adalah mengambil semua wanita cantik yang dia lihat dan menyatukan mereka, menciptakan potret kecantikan. King Sui tidak tahu berapa banyak kombinasi yang dibuat oleh Art Maestro dari potret kecantikan, tetapi dia telah mendengar bahwa ada 12. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, dia akan memberitahunya bahwa dia telah menemukan 12 potret kecantikan, dan bahkan mengetahui rahasia di dalamnya. Membuang ini, King Sui dengan hati-hati menyimpan potret kecantikan di alam Valet Jade Immortal. King Sui memandang Bei Huang Fan dengan gembira, bagaimana? Apakah aku menggambarnya dengan baik? Ya, Bei Huang Fan berkata dengan gembira. Apakah itu indah? King Sui tertawa. Sangat. Bei Huang Fan menjawab. Bagian terpenting adalah subjeknya harus cantik. King Sui tertawa dan menggoda. Maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengejarku. Mungkin, saya bahkan mungkin mengatakan ya. Dia mengatakan ini dengan sedikit misteri. Katakan ya untuk apa? King Sui bertanya, bingung. Katakan ya untuk pernikahan, tentu saja. Kata Fan Bei Huang. Saya belum siap untuk itu. Baiklah, saya akan mengatakan ya. Karena ini sudah larut, kenapa kita tidak tidur saja? King Sui berkata, merasa sedikit malu. Bei Huang Fan memerah karena apa yang dikatakan King Sui. Tanpa sadar, dia kemudian meremas telinga King Sui. Sebelum perannya dibalik, tapi sekarang dia sedikit marah karena giliran dia. King Sui juga tidak menyangka ini akan terjadi. Itu tidak sakit, tetapi dia masih memalsukan rasa sakit dan memegang tangan kecilnya, ini akan jatuh. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi janda. Yang kamu tahu hanyalah bercanda. Bei Huang Fan melepaskan tangannya tetapi menemukannya menempel pada tangan King Sui, yang tidak melepaskannya ketika dia mengguncangnya beberapa kali. Lepaskan aku, kata Fan Bei Huang. Untuk mencegahmu memegang telingaku, hanya ini yang bisa kulakukan. Aku akan berhenti menyeretmu. Itu belum tentu dibutuhkan. Saya ingin tidur. Bei Huang Fan berkata, kalah. Baiklah. Selamat tidur istriku. Selamat malam. King Sui melepaskan tangannya. Setelah mengatakan ini, King Sui kembali ke kamarnya dan Bei Huang Fan kembali ke kamarnya setelah menggelengkan kepalanya sedikit. Di alam Valet Jade Immortal, itu sudah paruh kedua malam. King Sui masuk dan menggantung potret kecantikannya di layar. Bei Huang Fan tidak benar-benar merinci bahwa dia menginginkan gambar King Sui tentang dirinya, atau mungkin dia tahu bahwa dia tidak akan memberikannya padanya, jadi dia menahan diri untuk tidak bertanya. King Sui benar-benar tidak akan memberikannya padanya karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membuat sesuatu yang serupa lagi, dan ini adalah satu-satunya kesempatannya. Merasakan beberapa perubahan di tubuhnya, King Sui masih sangat senang. Jenis perubahan ini dapat membunuh seseorang, dan perubahan di dalamnya telah melampaui nilai kekuatannya sendiri. Dia memiliki stamina yang sangat kuat, dan bisa berlatih sampai pagi dalam sekali jalan. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu dan dia tidak bertemu dengan siapapun yang datang untuk membunuhnya. Bei Huang Fan juga telah tinggal di sini selama setengah bulan sedangkan Nuolan datang berkunjung beberapa kali, tetapi tidak tinggal. Yin Tong dan beberapa lainnya juga datang sekali, tetapi mereka kembali ke Istana Surgawi. Bei Huang Yu muncul 2 kali, tetapi setelah melihat chemistry antara King Sui dan Bei Huang Fan, dia merasa sedikit aneh. Namun, setiap kali Bei Huang Yu dan dia bertemu, mereka akan saling menjaga, agar tidak gagal memenuhi standar. King Sui juga menerima perawatan, tetapi di depan Bei Huang Fan, kulitnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Sekarang Bei Huang Fan tidak bisa melakukannya dengan murah. King Sui juga bingung bahwa wanita seperti Dewi ini dapat memiliki wajah seperti ini, yang membuatnya merasa bahwa bahkan dia memiliki waktu di mana dia akan menjadi seorang wanita, dan bahkan mungkin merasa bahwa dia benar-benar seorang dewi. Hanya berpikir bahwa aku harus memanggilmu pamanku membuatku merasa kedinginan di sekujur tubuhku. Bei Huang Yu mengatakan ini sambil menggigil. Kalau begitu jangan panggil aku seperti itu. Kami hanya bisa menjadi saudara, saran King Sui. Aku tidak bisa membiarkan itu. Dia adalah bibiku dan aku harus memanggilmu sesuai dengan itu. Bei Huang Yu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kau melompat pistol. Siapa bilang kita akan benar-benar menjadi kerabat? Kata King Sui. Sekarang ini adalah sesuatu yang bisa saya yakini.
Anda tidak mengerti seperti apa bibi saya. Nyawanya telah diberikan kepadamu dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Bei Huang Yu berkata dengan percaya diri. Saya juga tahu bahwa saya memiliki energi ual yang kuat tetapi saya tidak berpikir bahwa seseorang seperti bibi Anda akan menyukai saya, kata King Sui. Menurutku itu aneh juga, mengingat sudah berapa lama dia jatuh cinta pada seseorang. Aku tahu, aku akan pergi dulu. Kalian mengobrol bersama, King Sui berkata sambil pergi. Ada apa dengan kalian? Memutar kepalanya, Bei Huang Yu menemukan Bei Huang Fan berdiri di belakangnya, menatap dengan dingin. Dia diam-diam ingin mengutuk King Sui sebagai hasilnya. Aku menjadi gila sekarang. Bei Huang Fan berkata dengan senyum dingin. Bei Huang Yu ingin menghentikannya, bagaimana? Ah! Beng! Pangeran yang sopan dan tepat dari Istana Abadi Tai segera terlempar ke tanah di luar. Kekuatannya disegel dan jalannya baik-baik saja tetapi dia sepertinya duduk di sana dengan beberapa burung terbang di sekitar kepalanya. King Sui memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Sungai Beiyun untuk melihat apa yang dilakukan beberapa wanita karena dia merasa sedikit tidak nyaman. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukannya dan dia tidak memberitahu Bei Huang Fan tentang ini. Sesampainya di sana, ia menemukan sekelompok orang. Meskipun tidak banyak, itu tampak hampir seperti istana Raja Laut. Apakah ada yang terjadi beberapa hari terakhir ini? King Sui berkata dengan santai. King Han Ye memandang King Sui dan berkata, sekarang bukan waktu yang tepat. Ingat bagaimana Anda membunuh kepiting Raja Pertempuran Emas itu. Orang-orang di belakang ini berasal dari Gerbang Naga Air. Gerbang Naga Air, apa itu? King Sui bertanya, penasaran. Gerbang Naga Air bukan hanya makhluk yang tidak penting. Itu salah satu kekuatan terkuat di Laut Utara, dan rumah ular mistik berkepala 9. Mereka bahkan dikatakan memiliki kekuatan yang sebanding dengan domain Laut Bintang 9 benua. King Han Ye melirik King Sui. Jadi, mengapa mereka ada di sini? King Sui bertanya. Beberapa orang dengan pengaruh rendah datang dan dipukuli, tetapi saya yakin mereka akan kembali. King Han Ye berkata, mengerutkan alisnya. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti, bukan? Aku akan menunggu di sini selama 2 hari sebelum pergi ke Gerbang Naga Air untuk menemukan mereka. King Sui memutuskan untuk menyelesaikan masalah di sini. Kalau tidak, itu tidak akan cocok dengannya. Ular mistis berkepala 9 adalah sesuatu yang King Sui pernah dengar sebelumnya. Meskipun itu ular, kekuatannya sebanding dengan naga biasa, bahkan melebihi beberapa kekuatan. Itu memiliki tubuh yang besar, dan masing-masing dari 9 lidahnya memiliki kekuatan yang berbeda. Beberapa lebih kuat dari apapun, beberapa lebih tajam dari apapun, beberapa bisa mengendalikan air, yang lain bisa menembakkan racun, atau membuat suara mematikan. Alasan itu adalah ancaman karena itu besar dan berlebihan. Itu juga kuat, yang merupakan hadiah terbesarnya. Pada hari ketiga, ketika King Sui hendak pergi, musuh datang dengan sekitar 100 orang yang tampak seperti manusia, tetapi dengan mata yang terlalu menawan. Laki-laki sedikit lebih ringan dan perempuan lebih ganas, tetapi tidak ada perbedaan selain itu. Mereka semua tampak sangat muda, dan lawan mereka berdiri sendiri, di mansetnya adalah ular berkepala 9, sangat detail dan indah. Ketika pria itu melihat beberapa wanita, matanya berbinar. Ya ampun, kenapa selalu trik ini? Bisakah mereka melakukan sesuatu yang lain? King Sui memarahi diam-diam. Pria ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wanita cantik, berada dalam masalah besar. Semakin cantik wanita itu, semakin dalam kesulitannya sampai pada titik di mana akan mudah baginya untuk membuang nyawa. AST 2175 Anda tidak punya hak untuk berbicara. Membunuh. Ular mistik berkepala 9 adalah sebuah klan, tetapi tidak setiap ular mistik berkepala 9 dilahirkan seperti itu. Sebaliknya, peningkatan kekuatan yang mereka miliki akan berkorelasi dengan peningkatan kecerdasan. Mereka hanya dianggap benar-benar kuat ketika mereka memiliki 9 kepala, setelah itu jumlah kepala mereka tidak lagi bertambah. Namun, kekuatan dan ukuran kepala mereka yang ada masih akan berubah. Oleh karena itu, yang benar-benar berbahaya adalah yang memiliki ukuran kepala berbeda. Laki-laki dengan mata menawan itu menatap sebentar sebelum berkata, kalian membunuh orang-orangku dan mengambil alih tanah mereka. Suaranya tidak menawan. Itu juga tidak maskulin tetapi sebaliknya, sedikit feminin namun masih memiliki kekuatan tertentu untuk itu, jadi itu tidak sulit untuk didengar. Pria ini terus menatap King Sui sepanjang waktu. Maka mereka seharusnya mati, suara King Sui terdengar. Ketika pria itu mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memperhatikan King Sui dengan baik,
dan melakukannya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu sampai mengatakan hal seperti itu. Idiot bodoh. King Sui mengatakan ini tanpa berpikir. Orang ini menganggap dirinya terlalu serius, berpikir bahwa dia tidak akan memiliki wewenang untuk berbicara seperti ini. Apa katamu? Pria itu menatap King Sui dengan kepala berkerut. Saya mengatakan bahwa saya adalah orang bodoh yang bodoh. Apa maksudmu aku tidak memiliki lisensi untuk berbicara? Di mata saya, Anda hanya sepotong sampah, bukan pria atau wanita. King Sui berkata dengan senyum masam. Kamu berani menyebutku idiot, sekaligus menghina kemanusiaanku. Maka Anda layak untuk mati. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Anak yang tak tertahankan, kamu akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Pria itu berteriak marah. King Sui memandang pemuda ini, melihat bahwa apa yang dia katakan salah, atau bahwa dia tidak ingin menunjukkan kerentanan apapun di depan para wanita. Ini adalah kesalahan yang membuatnya sangat mudah untuk diprovokasi. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku menyarankan kamu untuk pergi dari pandanganku. Jika tidak, surga kecil yang Anda sebut kehidupan ini tidak akan ada lagi. King Sui berkata tanpa mundur. Pria sebelumnya marah sekali lagi. King Sui sudah tahu bahwa dia mudah diprovokasi, dan menyimpulkan bahwa dia adalah salah satu pangeran dari gerbang naga air. Kepiting Raja Pertempuran Emas harus menjadi salah satu rakyatnya. Haha, tidak ada orang yang berani mengatakan hal seperti ini kepada kita di Sungai Beiyun. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa, aku tidak hanya akan membunuhmu tapi aku bahkan akan membuatmu menjadi mainanku dan membuatmu mengharapkan kematian setiap hari. Wajah pria itu menunjukkan kilatan niat sadis. Jika kamu ingin mati, kamu bukan orang pertama yang datang ke istriku untuk melakukannya. Semua orang yang telah datang sebelumnya telah mati, dan begitu juga Anda, ancam King Sui ketika dia meraih di depan tubuhnya dengan telapak tangan, langsung ke salah satu bagian tubuh yang dalam. Mengaum. Sebuah suara besar terdengar dan King Sui menggunakan tangan penangkap naga untuk menangkap leher pemuda ini, yang tidak bisa melakukan apapun untuk melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia melawan. Kau, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Papa. King Sui kemudian menamparkan wajahnya 3 kali, segera menggertakkan giginya, dan wajahnya menjadi salah satu babi. Kamu berani memukulku. Pria itu berkata, mencari-cari harga diri yang masih bisa dia miliki. Lepaskan tuanku atau gerbang naga air tidak akan membiarkanmu pergi. Tolong biarkan tuanku pergi, kamu orang yang tidak tahu apa-apa. Kami adalah ular mistik berkepala 9 dari gerbang naga air. Siapapun yang menyakiti tuanku akan dibunuh. Begitu mereka melihat tuan mereka ditangkap, ekspresi wajah mereka semua berubah. Bahkan jika tuan mereka meninggal, mereka bisa berdiri di sana, ketakutan. Aku bilang kamu idiot, dan kamu masih mengatakan sebaliknya, dan bahkan mengancamku. King Sui mengangkat kakinya dan menendang kaki pria itu. Kaca, tulangnya retak di bawah tekanan, dan dia menjerit pada saat yang sama. Kakiku, beraninya kau mematahkan kakiku. Aku akan mematahkan kakimu. Tandai kata-kataku. Pria itu marah, melihat bagaimana tuan mereka diganggu. Kaca, King Sui kemudian menghancurkan kaki pria itu yang lain. Sekarang apakah kamu tahu di mana kamu salah? Aku seharusnya tidak mengejar wanitamu. Pria itu akhirnya menjadi lembut, mengetahui bahwa ini adalah seseorang yang tidak boleh dia mainkan. Meskipun dia telah mengeluarkan gerbang naga air, tidak ada efeknya. Dia juga tidak ingin mati saat ini, dan tahu bahwa dia tidak bisa menakut-nakutinya lagi. Dia memutuskan untuk kembali ketika dia bebas dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Saya tidak peduli jika Anda mengancam saya, tetapi Anda berani mengancam orang-orang di sekitar saya. Orang-orang seperti Anda tidak memiliki moral yang digarisbawahi, jadi Anda akan mati hari ini. King Sui mencengkeram erat ketika dia selesai, dan mematahkan leher pria itu. Wajah pria itu tidak manis, tetapi semuanya tampak berjalan lambat. Dia sebelumnya telah mengklaim bahwa dia tidak akan membiarkan King Sui pergi dan bahwa dia akan mengejar keluarganya, teman-temannya, wanitanya. Pria itu sudah mati dan sisanya panik. Pada saat ini, tidak ada gunanya bagi mereka untuk lari, jadi mereka semua bergegas menuju King Sui. Mereka tahu mereka sudah mati, jadi jika mereka memiliki kesempatan untuk membunuh King Sui atau bertahan hidup, mereka akan mengambilnya. Sayangnya, kekuatan orang-orang ini jauh dari King Sui. Mereka semua dikalahkan dalam beberapa detik. King Sui terus menggunakan api primordialnya untuk membersihkan tempat itu, membakarnya sedemikian rupa sehingga bahkan abunya tidak lagi ada, bahkan tidak ada bau. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku akan berkunjung ke gerbang naga air dan menyelesaikan bisnis ini. King Sui mengumumkan langkah selanjutnya.
Apakah itu terlalu berbahaya? Para wanita itu khawatir. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak saya yakini. King Sui tersenyum percaya diri sebelum menghilang dari mata mereka. Gerbang Naga Air Laut Utara. Ular mistik berkepala 9 memang memiliki sedikit darah naga air di dalamnya, tetapi jika ada kontes, mereka cukup kuat. Garis keturunan tidak terlalu penting untuk ini. Gerbang Naga Air berada di bagian terdalam dari Laut Utara dan tidak terlalu jauh dari Sungai Baiyun, yang merupakan area kecil di area terdalam dari Laut Utara. Gerbang Naga Air adalah aliran gunung yang besar. Di tengah dua gunung besar ada patung-patung besar seperti jembatan lengkung, yang membentang di dua gunung. Di atasnya ada rupa naga air besar, tapi kelihatannya tidak benar. Naga air ini memiliki 9 kepala naga raksasa, tetapi bagian tubuh lainnya adalah ular, dan juga tidak memiliki cakar. Ini pasti ular mistik berkepala 9. Tidak ada pintu di bawah aliran gunung. Tapi ada dua penjaga berdiri di dekat, keduanya setan air. Ketika mereka melihat King Sui, mereka mengangkat garpu air mereka, berkata, siapa yang pergi ke sana? Siapapun yang mencoba menyusup ke gerbang naga air akan dibunuh. Petik 2. Beritahu atasan Anda bahwa jika waktu saya terbuang percuma, harganya mungkin sedikit terlalu tinggi untuk dibayar. King Sui berkata segera. Identifikasi dirimu, jawab mereka. Kata-kata King Sui sedikit berpengaruh. Siapapun yang berani mencoba datang ke gerbang naga air setidaknya sedikit kuat, jadi mereka tidak ingin melawannya. Katakan saja seseorang yang mengaku dari gerbang naga air dibunuh olehku ketika dia datang untuk menyerang Sungai Baiyun. King Sui menjawab. Orang itu menggigil sebelum dia buru-buru pergi. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya bertubuh besar dan berkulit gelap datang, siapakah kamu yang telah membunuh Tuan Dong? Karena dia menggunakan nama gerbang naga air untuk datang dan menyerangku, aku butuh penjelasan dari kalian. King Sui tahu bahwa dalam situasi ini, yang pertama bergerak berada di posisi yang lebih baik, dan dia merasa bahwa mereka perlu mendengar betapa marahnya dia tentang hal ini sebelum mendesak lebih jauh. AST 2176 diperlukan penjelasan. Sebuah penjelasan. Penjelasan apa? Anda mengambil tanah Lord Dong, membunuh orang-orangnya, dan ketika dia datang untuk membahas itu, Anda membunuhnya tanpa berpikir. Penjelasan apa yang kamu butuhkan? Pria berkulit gelap itu tertawa saat mengatakan ini. Itu adalah tawa yang tidak enak untuk didengar. Dia adalah hiu hitam dan dia tampaknya menjadi kepala dan bertanggung jawab atas tempat itu, yang berarti bahwa dia dapat melakukan kontak dengan orang-orang di atas. Alasan mengapa saya membunuh orang-orangnya adalah karena mereka akan membunuh saya terlebih dahulu. Ketika Anda mengatakan bahwa dia seharusnya menanyakan alasan saya, dia malah mencoba bermain-main dengan wanita saya. Jika ada seseorang yang mencoba melakukan itu padamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata King Sui. Cobalah bermain-main dengan wanita saya. Aku akan membunuh mereka. Setelah mengatakan ini, pria besar itu sepertinya merasa sedikit aneh. Bukankah itu benar? Akibatnya, saya membunuhnya, tetapi saya masih merasa tidak enak. Saya tidak tahu apa yang dia mainkan, datang untuk bermain-main dengan wanita saya, mengatakan bahwa dia adalah dari gerbang naga air. Aku harus datang dan mendiskusikan ini dengan kalian. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. King Sui berkata dengan marah. Hancurkan gerbang naga air. Anak muda, kamu terlalu percaya diri untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, sebuah suara tebal terdengar dan seorang pria yang tampaknya berusia sekitar orang tua datang. Dia tinggi dan kuat, luar biasa, dan memancarkan aura mengancam yang tidak wajar. Dia memandang King Sui, tidak marah atau geli. Wakil pemimpin Sekte Kiri. Pria berkulit gelap itu berteriak. Orang yang tampaknya adalah wakil pemimpin Sekte Kiri melambaikan tangannya, memberi tahu mereka bahwa mereka bisa pergi. Apakah saya cocok dengan apa yang saya katakan, itu akan terlihat nanti. Yang saya inginkan hanyalah penjelasan. King Sui mengulangi kata-katanya. Anak muda, kamu hanya membuat tuduhan palsu. Tidak masalah siapa yang benar atau salah, karena Anda telah datang tanpa cedera. Selain itu, Anda telah datang ke sini, siapa yang kehilangan Dong dan yang lainnya, dan Anda masih menginginkan penjelasan. Pria itu menatap King Sui dengan tatapan tanpa emosi yang sama seperti sebelumnya, dan mengatakan ini dengan tenang. King Sui menemukan bahwa apa yang dikatakan pria ini benar. Biasanya, tidak peduli apa, orang-orang yang terlibat langsung sudah mati dan situasinya harus diselesaikan. Namun, dia datang dengan agenda hari ini, jadi dia secara alami tidak bisa berhenti begitu saja. Melihat bagaimana Tuan Dongmu itu bertindak, aku bertanya-tanya orang seperti apa kalian di sini,
Jadi aku tidak tahu apakah kamu akan hancur, dan ingin menyelesaikan apa yang membuatku datang ke sini dengan cepat. Itu juga yang saya pikirkan. Meskipun kami di gerbang naga air ini bukanlah sekte super, kami juga bukan sekte yang dapat dengan mudah dilecehkan oleh orang lain. Kalian ingin mencari tempat, tapi Sungai Beiyun sudah terisi. Dengan tetap di sana setelah mengalahkan pemilik aslinya, Anda telah melecehkan mereka. Bahkan jangan bicara tentang wanita Anda yang dibodohi. Mengambil tanah orang lain sama saja. Dengan cara ini, Anda hanya seorang pengganggu yang menggunakan kekuatannya untuk membenarkan tindakannya. Pria itu mengkritik tindakan King Sui. Bukannya King Sui tidak tahu itu, tapi saat itu dia masih ingin membuat mereka memberi kompensasi padanya. Namun, mereka tidak jatuh untuk itu. Sebelum itu terjadi, aku ingin membicarakan masalah itu, atau bahkan bertukar item. Dia tidak memberi saya kesempatan itu, dan ingin membunuh saya. Tidak satupun dari itu yang menjadi alasan. Pada awalnya, Anda sudah berencana menggunakan kekuatan Anda dan bahkan mungkin menjadi bajak laut. Jangan membuat dirimu terlihat seperti pria yang baik hati. King Sui tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia dicaci maki, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menjadi pelacur dengan alasannya. Kami sudah membicarakan ini sejak lama. Mengapa kita tidak berbicara dengan tinju kita saja? Kalian di sini di gerbang naga air juga bukan orang-orang terbaik. Apa yang kamu katakan tentang duel? Kata King Sui. Baiklah, kemudian kita akan bertengkar. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda apapun. Pria itu setuju dengan duel King Sui. Lalu jika aku kalah? King Sui bertanya. Jika kamu kalah, maka kamu harus meminta maaf kepada Dong kecil, kata pria itu enteng. King Sui mengutuk dalam hatinya. Rubah licik ini ingin dia meminta maaf kepada orang itu jika dia kalah, yang pada dasarnya hanya memintanya untuk membayar pemakaman. Jika mereka kalah, mereka akan memberinya sesuatu, tetapi itu akan menjadi pengingat akan apa yang telah terjadi. Namun, King Sui juga memiliki rencananya sendiri dan berkata setelah beberapa pemikiran, di mana peringkat orang Dong itu di gerbang naga air. Dia adalah salah satu dari 2000 bersaudara, tidak ada yang istimewa. Setelah mendengar itu, King Sui merasa bahwa mereka membual. Dia tahu bahwa ular mistik berkepala 9 sedikit kuat, dan keluarga ini juga memiliki banyak orang di dalamnya, yang tidak palsu. Dengan cara ini, hanya mengorbankan salah satu dari mereka seharusnya tidak menjadi masalah besar, terutama ketika dia tidak terlalu istimewa. King Sui punya rencana di hatinya, menganggukkan kepalanya, kalau begitu mari kita mulai. Ruar, pria itu memanggil ular mistis berkepala 9 yang besar, seperti yang dia lihat di patung itu. Tubuhnya yang besar melingkar, mengamati King Sui yang kecil, seolah-olah itu adalah raksasa yang melihat mangsanya. Astaga, arus kuat terbentuk di sekitarnya, sekuat arus di delta. Itu mengerikan bergejolak tanpa pandang bulu. Ini adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh kastor air terbaik. King Sui berdiri di tengah arus, sekuat Taisan, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Mengaum, awan asap hitam berkabut mengalir seperti air ke arus, mencemari seluruh badan air dengan lapisan tipis yang bergelembung, seperti ketel air yang direbus. Cambuk naga api purba, cambuk diperpanjang, gerakan ular gajah. Kemudian dengan keras meretakkan ular besar itu. Serangan King Sui tidak begitu kuat, tetapi sekarang setelah wilayahnya tidak terlalu buruk, karena setengah jalan menuju koneksi surgawi, retakan yang satu ini telah meninggalkan bekas yang besar dan dalam pada ular yang memuntahkan darah segar. King Sui benar-benar tidak terlalu memikirkan wakil pemimpin sekte kiri ini, mengetahui bahwa kekuatannya bahkan tidak mendekati King Sui. King Sui tidak berani menggunakan transposisi stelar atau gunung 9 benua, jangan sampai dia membunuh orang itu dalam satu serangan. Dia melemparkan cambuk beberapa kali lagi sebelum akhirnya berhenti ketika lawannya mengaku kalah. Wajah pria itu tidak wajar, pakaiannya compang camping. Cara dia memandang King Sui juga cukup aneh. Kekuatan King Sui terlalu banyak, dengan mudah mengalahkannya ke posisi ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa King Sui tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya menjadi bubur seperti itu di Laut Utara. Melihat betapa mudanya pria itu menebak bahwa dia pasti berasal dari 9 benua Star Ocean Domain, atau daratan di sana. Jika itu masalahnya, lalu mengapa dia ingin memperjuangkan sebidang tanah di sini? Wakil pemimpin sekte kiri, kan? Apa yang akan kamu katakan? Jika Anda tidak dalam posisi untuk menjadi pemimpin, saya akan menemukan atasan Anda, kata King Sui. Saya baik-baik saja, saya masih bisa membuat keputusan. Tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan, saya akan memastikan itu dilakukan. Pria itu berkata dengan hormat.
Beberapa wanita saya akan berada di Sungai Beiyun untuk sementara. Kemudian mereka akan kembali ke Nine Continents Star Ocean Domain. Biarkan mereka tinggal di sana selama periode itu. Hal lain adalah bahwa mereka tidak boleh diganggu selama mereka tinggal. Saya tidak takut untuk mengatakan bahwa menghancurkan gerbang naga air semudah saya menjentikkan tangan. Apakah Anda ingin percaya atau tidak itu terserah Anda. Ketahuilah bahwa jika wanita saya diganggu selama mereka tinggal, saya akan menemukan Anda dan gerbang naga air. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba. Ya, ya, jangan khawatir Tuan. Saya akan memastikan ini dilakukan untuk menyenangkan Anda. Zuo Yaolong bersumpah dalam hatinya. Tepat ketika King Sui hendak pergi, seorang lelaki tua datang. Kekuatan orang itu sudah cukup untuk mengejutkan King Sui, yang merasakan bahwa dia pasti salah satu yang terkuat di area ini. Pemimpin Sekte, Zuo Yaolong membungkuk hormat. AST 2177 Kesetiaan Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air. King Sui menatap pria tua ini. Rambutnya telah memutih dan matanya kehilangan pesonanya, hanya menyisakan rasa dingin seperti ular dan ancaman. Setelah dilatih ke level ini, dia pasti memiliki kekuatan yang sama dengan King Sui sendiri. Tubuh lelaki tua itu panjang, dan dia melihat King Sui mengenakan gaun putih. Kamu pasti pemimpin Sekte Gerbang Naga Air. King Sui bertanya. Iya, pria tua itu berkata dengan tenang. Aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya, tapi akhirnya aku bertemu denganmu. Itu bagus, karena Anda telah mendengar apa yang telah saya bahas sebelumnya. Saya tidak yakin apakah Anda menginginkan perubahan atau tidak. King Sui bertanya. Tidak ada sama sekali. Namun, saya percaya kita harus bertarung. Orang tua itu menyarankan. Wajahnya tersenyum agak gelap, tapi bukan tipe yang sangat menakutkan. Baiklah, kita akan memilikinya. Dengan begitu, ketika saya pergi, saya akan merasa damai. Saya akan datang sesekali tetapi saya tidak bisa hanya tinggal di sini. King Sui berkata dengan nada yang akan dia gunakan jika dia berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan tetap diam. Selama Anda bisa memukul saya, Anda menang. Bagaimana menurut Anda? King Sui berkata dengan serius. Anak muda, apakah kamu sudah gila? Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air sedikit marah, melihat bagaimana dia dipandang rendah seperti itu, tetapi dia tidak lebih marah di luar itu. King Sui berani mengatakan ini secara alami karena dia tahu dia bisa melakukannya. Kekuatan lelaki tua itu tidak lebih dari 20 miliar dao. Itu tidak buruk dan mungkin salah satu yang terkuat di Laut Utara, tidak termasuk mereka yang menyembunyikan kekuatan mereka. Senjata surgawi King Sui dapat meniadakan kerusakan lebih dari 2 kali dan Ki Kaisar dapat melemahkan kekuatan sebanyak 2 kali. Bahkan jika orang tua itu menggunakan kartu truf, tidak akan ada gunanya karena King Sui dapat menghilangkan kerusakan 4 miliar dao. Jika itu tidak cukup, dia bisa menghilangkan kerusakan 22 miliar dao lainnya. Setelah memperhitungkan ini, lelaki tua itu seharusnya tidak bisa berbuat banyak padanya. King Sui benar-benar tidak bergerak dan dia bahkan tidak menggunakan Ki Kaisar saat dia menerima serangan langsung dari pemimpin Sekte Gerbang Naga Air. Dia berdiri kokoh seperti gunung, lapisan tipis perlindungan di tubuhnya adalah satu-satunya hal antara dia dan serangan itu. Itu adalah efek dari jimat pertahanan. Setelah menyerang berkali-kali, wajah lelaki tua itu memutih. Dia bahkan menggunakan kartu trufnya untuk merusaknya. Serangan yang digunakan King Sui padanya bahkan lebih kuat dari yang dia gunakan sebelumnya, dan sekarang pemimpin sekte yang lebih rendah tidak lagi merasakan tekanan apapun, setelah melihat pemimpin sekte sendiri dipukuli seperti ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan hal lain? King Sui tertawa. Aku sudah kalah. Aku akan mengakuinya. Aku akan menuruti keinginanmu, jangan khawatir. Jika ada sesuatu yang Anda perlu saya lakukan, katakan saja. Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air menerima kekalahannya. King Sui menemukan bahwa pria ini benar-benar orang yang cerdas. Setelah berpikir sebentar, King Sui mengeluarkan buah iblis kuno dan beberapa pil sebelum memberikannya kepadanya. Apakah Anda ingin Gerbang Naga Air melangkah lebih jauh, ke dalam domain Laut Bintang 9 benua? Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air sangat senang. Melihat King Sui, dia tahu bahwa pemuda ini sangat menakutkan, dan harus memiliki banyak kekuatan. Ini adalah asalnya, menunjukkan niat baik kepada seseorang sekuat ini yang akan sangat menguntungkan dan tidak akan menjadi pilihan yang buruk. Pak, Xuan Lai akan pergi untuk suatu tugas. Pemimpin Sekte Gerbang Naga Air berkata dengan gembira. Kamu masih pemimpin Gerbang Naga Air, jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah Anda menjadi sekutu, jika sesuatu yang buruk terjadi, saya akan bergerak. Istana Raja Laut berada di Sungai Beiyun,
dan akan memasuki domain Laut Bintang 9 benua. Saya kira saya tidak perlu membicarakan dasar-dasarnya. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku sudah sekitar untuk sementara waktu. Aku akan menyelesaikannya. Item yang baru saja kuberikan padamu cukup untuk meningkatkan kekuatanmu 1 kali lipat. Itu juga akan memperkuat basis Anda 1 kali. Saya melihat ular mistik berkepala 9 dalam cahaya yang sangat baik sehingga mulai sekarang, domain lautan bintang 9 benua akan menjadikan Anda sebagai bagian. Petik 2. King Sui pergi, dan Xuan Lai sangat senang sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Pemimpin Sekte. Wakil pemimpin Sekte Kiri berkata dengan ringan. Tidak perlu memberitahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Apa yang telah Anda berikan kepada kami hari ini adalah satu dari sejuta kesempatan, dan kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Xuan Lai relatif pandai menentukan kekuatan orang lain dan dia melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Selain itu, dia juga telah diberi pil yang jelas tidak biasa, terutama buahnya, yang merupakan item seperti dewa. Kekuatannya sendiri telah meningkat 1 kali lipat, dan fondasinya dipadatkan 1 kali seperti yang dikatakan King Sui. Sekarang, tidak ada orang yang bisa menantangnya di Laut Utara. Begitu dia memikirkan kesempatannya untuk sampai ke domain Laut Bintang 9 benua, dia menjadi bersemangat. Selain itu, dia ingat pemuda itu mengatakan bahwa akan ada tempat untuk klannya di sana. King Sui kembali ke Sungai Beiyun, menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan memberitahu mereka bahwa itu telah diselesaikan sepenuhnya. Seluruh klan ular mistis berkepala 9 sangat dihargai di mata King Sui, terutama pemimpin sekte, yang telah dilihatnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Bahkan jika dia sendiri tidak bisa membantunya, dia bisa menggunakan ular mistik berkepala 9, yang berarti dia bisa menjadi yang teratas kali ini tidak peduli apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang dari Istana Raja Laut datang. Ada banyak kali ini, termasuk Charles, dan Black Dragon Lord. King Sui kemudian kembali ke Imperial Cuisine Hall. Setelah kembali, dia melihat Bei Huangfan di Imperial Cuisine Hall, yang cemberut ketika dia melihat King Sui, kamu bahkan tidak memberitahuku ketika kamu pergi. Kau sangat menginginkanku. King Sui berkata, terkejut. Aku pikir kamu hanya iblis berkepala besar. Bei Huangfan berkata, masih cemberut. Jadi kau begitu mengkhawatirkanku. Kamu telah membuat jantungku berdebar kencang. King Sui tertawa. Baiklah, berhenti bercanda. Lain kali Anda pergi ke suatu tempat, ingatlah untuk memberi tahu saya. Aku mungkin hanya menemanimu. Bei Huangfan berkata dengan serius. King Sui merasa sedikit tersentuh karenanya. Ia merasa sangat beruntung bisa diperhatikan oleh seseorang apapun alasannya. Baiklah, kalau begitu kamu pasti baik-baik saja beberapa hari terakhir ini. King Sui bertanya dengan santai. Aku mendengar berita bahwa Yaksa Emas sepertinya ingin menyingkirkanmu, seolah-olah mereka akan bergerak melawanmu. Mereka bahkan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan atau melindungi diri sendiri. Bei Huangfan mengatakan ini dengan nada khawatir. Tentang Yaksa Emas, sepertinya mereka sudah tahu. King Sui berpikir bahwa musuh tidak percaya bahwa dia akan terlalu keras. Sudah tahu apa? Bei Huangfan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengetahui Istana Naga Perak? King Sui bertanya. Istana Naga Perak dari domain Laut Bintang 9 benua. Saya tidak berpikir bahwa Anda juga akan tahu tentang itu. Suami dan istri Chong Yunlong mereka dianiaya oleh Raksa Emas. Sang istri memiliki seorang anak dan datang kepada saya untuk meminta bantuan dan ketika mereka pergi, Raksa Emas tiba. Setelah itu, mereka membunuh Raksa Emas, yang tampaknya menjadi bagian dari keluarga Ye. Sepertinya Raksa Emas telah mengetahui tentang kejadian ini. King Sui menjelaskan dengan jelas. Ini adalah hal yang baik karena Istana Naga Perak tidak terlalu lemah dan karena mereka berhutang budi padamu, mungkin ide yang baik bagi kita untuk bersekutu dengan mereka. Bei Huangfan mengusulkan sebuah ide. Jangan menaruh harapan pada hal-hal yang tidak jelas. Paling tidak, kita harus melindungi diri kita sendiri, yang tidak akan menjadi masalah karena saya akan melakukan sebagian besar dari itu. Jangan khawatir. King Sui tertawa. Aku yang akan melindungimu, kata Bei Huangfan dengan cepat. Wanita, jika Anda akan seperti itu maka akan sulit bagi Anda untuk menikah. Bahkan jika kamu akan melindungiku, kamu harus tetap berpura-pura agar terlihat seperti aku yang melindungimu, King Sui. AST 2178 Pertempuran dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Bukan urusanmu, Bei Huangfan menatap King Sui dengan tajam. Tolong penuhi kebutuhanku kalau begitu. Bersikaplah seperti wanita kecil dan buat aku bahagia, King Sui tersenyum.
Pergi ke neraka. Bei Huangfan tidak tahu bagaimana berbicara dengan tegas. Setelah bertemu King Sui, dia tidak bisa tidak mengatakan sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Namun, King Sui merasa bahwa kata-kata ini membuatnya terdengar lebih feminin. Yang pasti, dia tidak menyangkal feminitas Bei Huangfan, tetapi ada berbagai jenis wanita. Bei Huangfan adalah seorang wanita dengan caranya sendiri, dia memiliki karisma yang paling unik dan sangat elegan dan lembut. Rupanya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya. Menikahlah denganku, aku akan membuatmu makan enak dan bahagia. King Sui akan mengaku sesekali, dia juga berjanji untuk mengejar Bei Huangfan sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Bei Huangfan benar-benar ingin menghajarnya. 3 hari kemudian, mereka menerima berita dari Istana Surgawi bahwa Yin Tong terluka parah. King Sui tercengang. Yin Tong hampir kehilangan nyawanya dalam serangan menyelinap dan nyaris tidak diselamatkan oleh King Sui. King Sui sangat marah, Yin Tong disergap dalam perjalanan untuk mencari King Sui. Selain itu, penyerang membawa pesan untuk memperingatkan King Sui bahwa dia akan mati dalam waktu 3 hari. King Sui memberitahu Yin Tong dan Lan Lingfeng untuk tinggal di Istana Surgawi kecuali jika perlu untuk pergi. Mereka hanya bisa mengirim pesan jika terjadi sesuatu. Saat ini, hanya King Sui dan Bei Huangfan yang berada di Imperial Cuisine Hall. Zhang Yue dan asisten apotik juga ada di sekitar. Lagi pula, mereka hanya mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan di sini, jadi hanya ada sedikit pasien. Kadang-kadang, hampir tidak ada pasien dalam beberapa hari. Bei Huangfan membuat dahinya berkerut. Suatu hari telah berlalu dan lawan menyebutkan bahwa mereka akan datang dalam 3 hari, itu tidak salah. Dia tidak tahu apakah dia bisa melindungi King Sui dan tidak tahu rencana lawannya. Jangan khawatir, Nona Fan. Ayo, jalan-jalan. King Sui tersenyum dan sepertinya tidak repot. Oke, Bei Huangfan mengangguk. King Sui memimpin jalan keluar dari Imperial Cuisine Hall, saat mereka menuju ke daerah terpencil. Ada juga daerah sepi di tempat yang ramai. King Sui, apakah kamu mencoba memancing orang-orang itu keluar? Bei Huangfan bertanya. Tidak masalah apakah mereka akan muncul atau tidak, mereka hanyalah sekelompok badut. Saya hanya ingin menikmati waktu bersama Nona Fan. King Sui memegang tangannya dan berjalan perlahan. Kamu hanya berbicara omong kosong, lepaskan aku. Tidak, aku akan memukulmu. Jika kamu memukulku, aku akan meraih. Haha, aku tidak menyangka kamu akan menjadi penggoda. Setelah bertahun-tahun, kamulah yang pertama membuat Nona Bei Huang jatuh cinta padamu. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pria dingin dan muda muncul di dekatnya. Tuan Sekte Junior Gerbang Iblis. Bei Huangfan memberitahu King Sui. Master Sekte Junior Gerbang Iblis. King Sui kemudian menatap pemuda di depannya. Mengenakan jubah hitam, dia tidak tampak murung tetapi malah terlihat berbudaya. Dia anggun seperti bangsawan alami. Fitur wajahnya sangat tampan dan matanya seterang bintang. Hidungnya yang tinggi, kulitnya yang putih, dan alisnya yang sedikit feminim membuatnya terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. King Sui telah mendengar tentang Master Sekte Junior Gerbang Iblis dari Bei Huangyu, dan dia lebih kuat tetapi lebih tua dari Bei Huangyu. King Sui bisa merasakan bahwa pria ini benar-benar lebih kuat dari Bei Huangyu. Selain itu, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus di atasnya. Aku sudah mengejarnya selama 20 tahun, tapi dia tidak pernah menyerah padaku. Tentu saja, untuk memegang tangannya, pria itu tiba-tiba terdengar tertekan. King Sui tertegun dan menatap Bei Huangfan, sungguh mengejutkan seseorang akan mengagumimu. Apa maksudmu? Bei Huangfan sangat kesal sehingga dia ingin menggigit King Sui. Pria itu menatap Bei Huangfan dengan getir, mungkinkah karena aku dari Gerbang Iblis? Apa yang salah dengan Gerbang Iblis? Orang-orang dari Gerbang Iblis memiliki hak untuk jatuh cinta juga. Bukankah ada banyak akhir yang sukses dari orang-orang dari pihak lawan? Pria itu bergumam sambil menatap Bei Huangfan dengan matanya yang lembut. Meskipun King Sui berdiri tepat di samping Bei Huangfan, Master Sekte Junior Gerbang Iblis tampaknya tidak memperhatikannya. Bei Huangfan menatap Master Sekte Junior Gerbang Iblis kali ini, apakah kamu yang memberi perintah untuk membunuh King Sui dalam 3 hari? Master Sekte Junior Gerbang Iblis mengangguk, saya ingin bertarung dengannya dan saya ingin melihat apa yang baik dari orang yang Anda sukai. Bei Huangfan tidak membantah apakah dia menyukai King Sui atau tidak, dia tidak peduli tentang apa yang akan dipikirkan orang lain. Tidak peduli menang atau kalah, aku tidak menyukaimu dan aku tidak akan pernah menyukaimu, kata Bei Huangfan dengan serius. Mari kita bertarung, bagaimana kita harus bertarung? King Sui memiliki niat pertempuran yang kuat.
Kamu adalah penguasa istana surgawi berikutnya dan aku adalah guru sekte junior gerbang iblis, jadi cepat atau lambat kita akan bertemu. Karena itu masalahnya, taruhan apapun akan menjadi tidak penting, bahkan akan terdengar kekanak-kanakan untuk memintamu meninggalkannya. Ayo bertarung dengan sederhana dan jangan menahan diri. Master Sekte Junior Gerbang Iblis menjawab setelah berpikir singkat. Pernyataan ini menyiratkan bahwa mereka sebenarnya bertaruh pada hidup mereka sendiri. King Sui mengangguk dan bertanya, apakah kamu menyakiti temanku? Master Sekte Junior Gerbang Iblis menggelengkan kepalanya, tidak, percaya atau tidak, saya tidak akan pernah menyangkal hal-hal yang telah saya lakukan. Oke, mari kita mulai kalau begitu. Kata King Sui. King Sui, aku akan bertarung denganmu, kata Bei Huangfan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis sedikit gemetar, ada rasa sedih di matanya. Ini masalah antara pria, wanita tolong tinggalkan kami sendiri, kata King Sui langsung. Bei Huangfan menurut dan berhenti berbicara, ini semakin melukai Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Akan luar biasa jika dia adalah pria ini. Dia akan sangat mencintainya dan tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Sayangnya, takdir membodohi orang, karena ia ditakdirkan untuk selamanya sendirian berada di tim lawan. Dia kesal ketika dia memikirkannya, dan itu menyedihkan untuk berpikir bahwa dia sudah naksir. Tidak masuk akal untuk mengatakan sesuatu seperti, lepaskan dia jika kamu mencintainya, dan berbahagialah untuk kebahagiaannya. Ini hanya alasan, karena hanya orang bodoh yang akan membiarkan seseorang yang dia suka menyelinap pergi. Ini hanya alasan untuk menghibur dirinya sendiri ketika dia tidak bisa mendapatkan yang dia suka. King Sui mengoperasikan kekuatannya secara maksimal. Keduanya tidak menggunakan senjata apapun dan berlari ke arah satu sama lain secara bersamaan. Sebuah tinju. King Sui menggunakan tinju Tai Chi. Bang! Kekuatannya sangat kuat saat King Sui menggunakan teknik pengalihan Tai Chi-nya. Dalam sekejap, dia membuat lawannya berputar dan mundur. King Sui terkejut. Perbedaan kekuatan terlalu besar, kekuatan serangan lawan jauh lebih besar daripada kekuatan pertahanannya. Setelah membatalkan sekitar 10 miliar Dao Force dan memblokir 1 miliar Dao Force, masih ada lebih dari 30 miliar Dao Force tersisa yang melewatinya. Dengan kekuatan mentah King Sui dan bantuan senjata surgawinya, kekuatan serangannya hanya beberapa miliar kekuatan Dao. Tanpa serangan kritis, bahkan tidak ada 10 miliar kekuatan Dao. Master Sekte Junior Gerbang Iblis melakukan serangan dan dia secepat hantu. Dia berlari menuju King Sui dan memukul lagi. Bang! Mencongkel mogok. Setrum. King Sui terlempar oleh serangan itu. Saat dia sadar kembali, Master Sekte Junior Gerbang Iblis sudah sadar dari stun. Dia terpesona dan berlari menuju King Sui lagi. Segel cerah Buddha. Ini berlaku untuk serangan jarak jauh, karenanya, Master Sekte Junior Gerbang Iblis tercengang dan menjadi pusing sekali lagi tanpa kontak fisik yang sebenarnya. AST 2179 Penghancuran Saling, Keadaan Pikiran Fan Bei Huang. Master Sekte Junior Gerbang Iblis tercengang lagi. Dia hanya terpesona sesaat sebelum dia berlari menuju King Sui lagi. Tangan penangkap naga, mengaum. Dalam raungan naga yang keras, sosok Master Sekte Junior Gerbang Iblis terbelah menjadi dua dan bergerak ke arah King Sui. Pemisahan bayangan setan. Jepret. Tangan penangkap naga menghancurkan bayangan, tetapi bayangan lain muncul tepat di depan King Sui dan memberinya pukulan. Tinju bayangan setan. Tinju itu begitu cepat ke King Sui sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bang! King Sui terlempar sambil melemparkan pukulannya, dan darah menyembur dari mulutnya sekaligus. Kekuatan pertahanan King Sui saat ini melebihi 50 miliar kekuatan Dao sedangkan kekuatan serangan Guru Sekte Junior Gerbang Iblis hanya 30 miliar kekuatan Dao. Secara teoritis, sulit untuk menyakiti King Sui. Namun, King Sui menderita luka dalam hanya dengan satu kepalan tangan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis bergegas ke King Sui lagi, kekuatannya meningkat secara substansial sekaligus. Pukulan lain menyerang King Sui lagi, itu sangat panjang seperti serangkaian serangan tinju terus-menerus. Saat mereka mencapai King Sui, mereka bergabung menjadi satu pukulan. King Sui menjadi pucat, sudah terlambat untuk aura pengurangan kekuatan sekarang. Ditambah lagi, dia tidak bisa menghindarinya lagi. Namun, King Sui memiliki Paragon Golden Armor. Karena lawan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, King Sui tidak perlu khawatir lagi. Transposisi bintang. Bei Huangfan bergerak pada saat itu karena dia tidak bisa melihat King Sui mati. Dia melemparkan serangan telapak tangan ke tinju Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Namun, sepertinya sudah terlambat. Mengepalkan giginya, dia mengaktifkan kekuatannya secara maksimal dan melemparkan tubuhnya ke King Sui.
Transposisi stelar dilakukan dalam sepersekian detik. King Sui merasakan tubuh lembut berlari ke pelukannya. Kemudian, keduanya diguncang dan dibuang. Tubuh Bei Huangfan bergetar, darahnya tumpah ke seluruh tubuh King Sui. Sinar perak melintas di tubuh guru sekte junior gerbang iblis. Dia terluka oleh transposisi stelar sampai dia muntah darah juga. Meskipun tidak mengancam jiwa, dia terluka parah. Itu adalah serangan pertahanan bukti, bahkan jika itu bukan serangan terkuat, setidaknya 40 miliar Dao Force. Dia akan menderita lebih dari sekedar luka tanpa harta yang dia miliki. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya atau menderita penyakit tersembunyi yang serius jika dia tidak memiliki harta itu. Paragon Golden Armor King Sui tidak muncul. Oleh karena itu, luka-lukanya parah, meskipun Bei Huangfan menanggung sebagian besar kerusakan. King Sui bingung. Wanita ini rela mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkannya tanpa memiliki harta apapun, itu benar-benar bunuh diri. King Sui sangat tersentuh meskipun dia berpikir bahwa seorang wanita tidak boleh mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Melihat Bei Huangfan yang sudah pingsan, King Sui tahu lukanya parah. Dia adalah orang yang terluka paling parah di antara mereka bertiga. Master Sekte Junior Gerbang Iblis menatap King Sui dan Bei Huangfan dengan kosong. Dia sangat terluka karena dia melukai Bei Huangfan. Yang paling menyakitinya bukanlah lukanya sendiri maupun lukanya, tetapi fakta bahwa dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk pria lain. Melihat Bei Huangfan yang telah kehilangan kesadaran, dia tidak yakin apakah dia masih hidup. Dia berbalik dan pergi perlahan, merasa mimpinya hancur. Dia menghabiskan 20 tahun untuknya, dan sekarang dia tidak bisa memilikinya, dia harus menjalani hidupnya sendiri. King Sui tidak menghentikan Master Sekte Junior Gerbang Iblis, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia mengeluarkan kelopak Buddha Light Golden Lotus dan memasukkannya ke dalam mulut Bei Huangfan. Kemudian, dia menggendongnya dan langsung kembali ke Imperial Cuisine Hall. Di dalam Imperial Cuisine Hall, dia merawat luka-lukanya. Setelah dia selesai, setengah hari telah berlalu. King Sui sendiri menderita luka serius juga, dan dia menangani lukanya sekaligus dengan kekuatan penyembuhan dirinya yang kuat. Kali ini, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan, Master Sekte Junior Gerbang Iblis juga memilikinya. Yang pasti, itu bukan pembatalan total, dia tidak akan selamat jika tidak. Meskipun transposisi stelar dapat mengabaikan pertahanan lawan, keterampilannya dapat dipengaruhi oleh beberapa harta. Namun demikian, itu sudah merupakan langkah yang mengguncang dunia. Hari ini, transposisi stelar untungnya memberikan efeknya dan melukai Master Sekte Junior Gerbang Iblis dengan parah. Jika tidak, King Sui dan Bei Huangfan mungkin terbunuh, karena keduanya terluka. Sudah larut malam ketika Bei Huangfan bangun. Saat dia melihat King Sui tidur di kursi santai di samping tempat tidur, senyum langka muncul di wajahnya. Melihat wajah tampan dan pucat itu, dia merasakan semacam kehangatan yang tidak bisa dibedakan. Dia berusaha keras untuk duduk tegak dan menarik selimut untuk King Sui. Begitu dia bergerak, dia langsung merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi tetap saja, dia berjuang untuk bangun. King Sui sedang tidur nyenyak sejak dia terluka. Atau yang lain, dia pasti akan terbangun ketika Bei Huangfan membuat satu gerakan. Dia terbangun ketika selimut menyentuh tubuhnya, dia memperhatikan bahwa Bei Huangfan sedang bekerja keras untuk menutupi tubuhnya dengan selimut. King Sui bangun dengan tergesa-gesa, "Mengapa kamu bangun? Anda seharusnya tidak bergerak sekarang." Petik 2. King Sui membawanya ke tempat tidur tanpa mendengarkan penjelasannya. "Saya baik-baik saja." Bei Huangfan tersenyum. Meski terlihat pucat, senyumnya sangat indah dan tak tertandingi. "Jangan pernah melakukan hal konyol seperti ini lagi." King Sui menutupi selimut untuknya. "Hentikan tindakan heroikmu, jangan berusaha terlalu keras untuk bertarung dengan orang lain lain kali. Apakah kamu tidak takut mati ketika kamu datang waktu itu?" King Sui tidak memperlakukan Bei Huangfan dengan acuh sekarang, karena tidak ada yang bisa memalsukan situasi pada saat itu. Jika mereka tidak berbagi kerusakan, dan semuanya terfokus padanya atau jika terjadi cedera kepala, dia akan mati. King Sui tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dalam kasus itu, terlepas dari seni penyembuhannya. "Aku tidak tahu, aku tidak bisa membiarkanmu mati pada saat itu." Bei Huangfan merasa malu ketika dia mengatakan ini. King Sui menepuk kepalanya, "Istirahatlah. Aku akan mengobati lukamu sampai kamu pulih." Hati dan pikirannya berkedut setelah mendengarkan kata-kata King Sui dan gerakannya yang tidak disengaja. Itu adalah perasaan yang luar biasa dengan sentuhan yang unik. Dia merasa seolah-olah langit menjadi lebih tinggi dan lebih cerah, tubuhnya hampir melayang di udara. Bei Huangfan tahu ini adalah perubahan dalam pikirannya.
Dia belum jatuh cinta pada King Sui, tetapi ada hubungan samar di antara mereka. Dengan kehadiran King Sui dan kemampuan penyembuhan mereka yang kuat, mereka pulih dalam 3 hari. King Sui menyadari bahwa kekuatan Bei Huang Fan menjadi lebih tepat dan maju. Peningkatan King Sui sangat lambat karena kekuatan serangan menentukan kekuatannya secara keseluruhan. Namun, sulit untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Tidak ada pil obat yang bisa berguna sekarang, dan senjata surgawinya belum bisa ditingkatkan. Dia masih membutuhkan waktu untuk membuka tingkat ketiga dari 100 peti harta karun. Kekuatannya meningkat sangat lambat bahkan setelah berlatih sangat keras. Meskipun dengan alam Valet Jade Immortal, kemajuannya masih lebih cepat dari rata-rata orang. Gajah naga sisik emas akan menghadiahi King Sui dengan energi pada terobosan sebelumnya, tetapi ia berhenti bekerja lagi. Jadi, King Sui bingung. Dia bisa mendapat manfaat besar jika dia menyerap pil esensi asal dari babi hutan primordial, tetapi dia telah kehilangan kemampuan itu sekarang. King Sui tidak berani gegabah meskipun perselingkuhan dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis sudah berakhir. King Sui mempercayai Master Sekte Junior Gerbang Iblis ketika dia menyangkal sebagai orang yang menyergap Yin Tong, jadi masih ada orang lain yang diam-diam menentangnya. King Sui menganggap bahwa Yaksa Emas dan klan Ye bukanlah orang baik. Selain itu, Istana Abadi Lima Harimau adalah ancaman lain. Dia tidak yakin apakah Istana Abadi Lima Harimau mengetahui keberadaan Tantai Lingyan karena mereka mungkin telah melupakannya. Namun demikian, King Sui tidak menyukai Istana Lima Harimau Abadi atau Sekte Abadi Lima Harimau, mereka semua adalah musuh bebuyutannya. AST 2180 tunggu sampai kita punya anak nanti. King Sui tidak bisa tidak memikirkan bencana saat dia memikirkan kekuatannya. Dia lebih suka memiliki 2 bencana pada saat yang sama, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Begitulah yang terjadi, Anda akan mendapatkan apa yang Anda takuti dan kehilangan apa yang Anda cari. Dia masih kekurangan buah petir terakhir untuk pil penghindaran kesengsaraan. Banyak orang ingin menghindari kesengsaraan, terutama bagi mereka yang berada di tahap selanjutnya. Lagi pula, tidak ada yang mau menanggung kesengsaraan yang mengerikan bahkan jika peningkatannya bagus setelah melewatinya. Bunga kehidupan, teratai 9 kelopak. King Sui melihat koleksinya di alam Valet Jade Immortal selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Tanah luas tanaman obat juga memiliki budidaya yang kuat. Selain itu, ada banyak pil obat yang disimpan King Sui. King Sui melihat pancing emas murni yang sudah lama ditinggalkan, dia sudah lama tidak memancing. Item ini ajaib. King Sui tidak bisa menjelaskan bagaimana pancing mendapatkan hal terbaik dari air. Pancing terbuat dari emas ajaib, bukan emas murni. Itu bisa memancing makhluk hidup yang berharga dan beberapa benda diam di bawah air, itu adalah keajaiban terbesarnya. Langit cerah ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Bei Huang Fan sudah bangun. Saat King Sui keluar dari alam, wanita itu baru saja kembali. Setelah itu, King Sui menuju ke dapur untuk membuat makanan. Bei Huang Fan mandi dan juga datang ke dapur. Karena King Sui sibuk, dia memperhatikannya menyiapkan makanan dari pintu. Dia tidak pernah memasak dan tidak tahu cara memasak. King Sui menoleh dan tersenyum, datang dan coba. Bei Huang Fan mencicipi hidangan King Sui sebelumnya, dan dia pikir itu yang terbaik. King Sui pandai mengendalikan api. Misalnya, dia tidak akan pernah merusak kesegaran makanan laut terlepas dari cara memasaknya. Menggunakan rempah-rempah yang luar biasa, hidangannya selalu nikmat. Aku belum pernah melakukannya. Bei Huang Fan terdengar malu. Di benua utama, pria jarang memasak. Bahkan pria biasa pun jarang memasak. Itu adalah pepatah umum bahwa hanya pria yang tidak berguna yang akan memasuki dapur, tetapi ini adalah chauvinisme pria yang telah lama hilang. Ada banyak koki pria di benua utama, dan itu tidak memalukan. Namun, ada sangat sedikit orang yang pandai kuliner ketika mereka mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan King Sui. Ayo, jangan khawatir. Saya jamin masakan Anda tidak akan kalah enak dari masakan saya, King tersenyum. Kemudian, dia mengajari Bei Huang Fan cara memotong sayuran dan mengirisnya. Meskipun dia pandai menangani pedang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya karena dia belum pernah melihatnya. King Sui menunjukkannya sekali dan membimbingnya dengan memegang tangannya. Dengan kecemerlangan Bei Huang Fan, membuat hidangan menjadi mudah. Keterampilan memotong dan mengiris tidak ada artinya baginya. Segera, Bei Huang Fan berhasil mengambil keterampilan. Selanjutnya, ia mempelajari langkah-langkah dalam memasak, seperti waktu menuangkan minyak dan bumbu. King Sui membimbing Bei Huang Fan, dan mereka segera membuat satu meja penuh. Itu sangat menggugah selera hanya dengan menciumnya.
Mereka menyajikan hidangan dan sepanci sup. Bei Huangfan makan dengan gembira, ada beberapa hidangan yang seluruhnya dibuat sendiri. Piring muncul dan terasa luar biasa, dengan demikian, dia sangat senang. Dia tahu herbal memainkan peran utama, atau yang lain, orang lain bisa melakukan sesuatu yang enak seperti ini. Rahasia terbesar seorang koki adalah resep dan ramuannya. Ini adalah milik koki itu sendiri, keterampilan kuliner akan diabaikan begitu mereka diproduksi oleh orang lain. King Sui membuat Bei Huangfan memasak untuk memungkinkan dia menikmati hidupnya dengan lebih baik. Bumbu-bumbu ini cukup untuk 30 tahun. Simpan dan buat makanan saat Anda bosan. King Sui mengambil sachet sutra interspatial dan memberikannya setelah makan. Aku tidak mau. Saya akan kehilangan rasa makanan paling enak jika saya memakannya setiap hari, jawab Bei Huangfan. Sebelumnya, dia membuat hidangan vegetarian dan beberapa makanan laut. Bei Huangfan bukan seorang vegetarian, tetapi dia jarang mengkonsumsi daging. Ambil, nanti kalau kita punya anak, buatkan mereka makanan. Apakah Anda pikir teman-teman kecil akan menyukainya? King Sui bertanya sambil tersenyum. Bei Huangfan tersipu, ini terus mempermalukannya. Kali ini, dia bingung. Dia tidak membencinya tetapi dia sedikit cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah memikirkan hal ini dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki anak. Tiba-tiba, King Sui menyebutkannya dan itu membuatnya berpikir apakah mereka akan benar-benar bersama dan memiliki anak pada akhirnya. Dengan pemikiran itu, Bei Huangfan memperhatikan King Sui dengan tatapan aneh. King Sui ketakutan dengan tatapan aneh ini dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan marah, aku bercanda. Kita mungkin punya anak di masa depan." Bei Huangfan menyimpan sachet sutra interspatial sambil berbicara. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya ketika King Sui masih kesurupan, "Kamu sudah punya anak? Katakan padaku, bagaimana rasanya melihat anak-anakmu sendiri?" King Sui mengetahuinya sekarang, dia memikirkan ini sebelumnya. Dia dengan hangat tersenyum, "Kamu akan merasa sangat dekat dengan mereka. Mereka seperti perpanjangan tangan Anda yang memiliki darah Anda mengalir di tubuh mereka. Anda akan mengorbankan segalanya untuk mereka, termasuk hidup Anda. Anda tidak akan merasa kesepian bahkan ketika Anda berada di tempat yang tidak diketahui sendirian karena Anda memilikinya." Bei Huangfan tersenyum, "Bisakah saya menjadi seorang ibu sepanjang hidup saya?" Dia terdengar seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia merindukan kehidupan seperti itu. Anda harus memiliki anak dengan pria yang Anda cintai, maka, anak-anak Anda akan sehat dan cantik. Mereka adalah produk cinta dan jembatan antara pria dan wanita. Mereka dapat menghubungkan pasangan menjadi keluarga yang paling intim. King Sui tersenyum sambil menjawab. "Lagi pula aku masih muda, jangan terburu-buru. Tunggu sampai saya menemukan yang cocok." Bei Huangfan membuang kekhawatirannya dan tersenyum pada King Sui. "Nona Fan, Anda harus mempertimbangkan saya dulu." King Sui menyeringai. "Katakan padaku berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang," kata Bei Huangfan. King Sui tetap diam. "Aku tidak akan bertanya, jangan merasa buruk," kata Bei Huangfan lembut seolah dia menghiburnya. "Saya tidak merasa buruk, saya menghitung," kata King Sui malu. Memang benar bahwa seorang pria mencintai setiap wanita yang ditemuinya. Sungguh hal yang buruk, kata Bei Huangfan dengan serius. "Saya harus menjelaskan tentang ini. Seorang pria hanya hebat jika wanita menyukainya. Sebagian besar selera akan menjadi yang terbaik. Jika tidak ada orang yang menyukai pria ini, dia pasti memiliki sesuatu yang salah," King Sui menjelaskan dengan serius. Meskipun itu adalah prinsip yang salah, itu benar-benar terdengar seperti itu benar, Bei Huangfan tersenyum. Dia pasti tahu dan memikirkan itu sebelumnya. Saat ini, tidak mungkin pria hebat tidak memiliki wanita. Oleh karena itu, dia tidak akan keberatan tentang hal itu. Kalau tidak, dia akan mengecualikan sebagian besar pria. Itu benar sekali. Namun, saya penasaran, itu juga berlaku untuk wanita. Saya ingin tahu bagaimana cara kerjanya untuk Anda. Mungkin, dewa takdir yang memberikanmu kepadaku, kan? King Sui. Omong kosong. AST 2181 Gerbang Kerajaan Yu, Gunung Great Yu. Omong kosong, Bei Huangfan terdengar kesal. Tidak banyak yang terjadi kemudian, King Sui memikirkan Tante Lingyan dari waktu ke waktu. Dia khawatir tentang dia dan keberadaannya. Selain itu, dia ingin pulang, tetapi dia tidak bisa pergi saat ini. Ada juga masalah keamanan di sekitar wilayah tersebut. Istana Surgawi sangat marah dengan serangan Yintong. Saat ini, Nuolan sedang menyelidiki orang-orang di belakangnya. Yintong hampir pulih, tapi dia tidak bisa mengingat satu hal pun.
Ada sejumlah besar orang yang rumit di sini, tetapi tujuan serangannya jelas. Yin Tong tidak memiliki musuh, jadi itu ditujukan terhadap King Sui atau Istana Surgawi. Tidak mungkin target sebenarnya adalah Istana Surgawi karena Yin Tong masih baru dan hampir tidak ada orang di Istana Surgawi yang tahu tentang dia. Namun, bisa jadi lawan ingin melukai Istana Surgawi tanpa membuat kekacauan besar. Tetap saja, kemungkinan lain lebih besar, untuk membalas dendam pada King Sui. Master Sekte Junior Gerbang Iblis membantah terlibat dalam penyerangan itu, jadi King Sui kehilangan satu-satunya tersangka. Tampaknya kasus itu menjadi semakin kabur sekarang. 3 hari telah berlalu. Lawan mengatakan bahwa mereka akan membunuh King Sui dalam 3 hari, tetapi tidak ada yang terjadi sampai sekarang. King Sui juga berhati-hati, dia tahu banyak insiden terjadi ketika seseorang mengendur dan membiarkan lawannya melakukan serangan mematikan. Dia tidak berani melepaskannya. Dia dianggap kuat di sini, tetapi masih ada orang lain yang bisa mengambil nyawanya. Keesokan harinya, beberapa orang datang. King Sui tersenyum ketika dia melihat mereka, itu adalah pasangan Jiu Yunlong. Yunlong melangkah maju dengan penuh semangat, adik laki-laki. Kakak laki-laki, kakak ipar. Mengapa kamu di sini? King Sui pasti senang melihat mereka. Yunlong benar-benar dekat dengan King Sui karena dia telah menyelamatkannya, Tong Ruo, dan anaknya. Karena itu, dia tidak bisa duduk diam saat mengetahui tentang aliansi antara Yaksa Emas dan Gerbang Iblis. Dia hanya tahu kemudian bahwa King Sui milik Istana Surgawi dan terkait dengan Istana Abadi Tai. Keduanya awalnya saling bertentangan, tetapi sekarang, Yunlong memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Para tetua klannya juga mendukungnya, seorang pria harus tahu benar dan salah. Dia harus mengakui penyelamatnya dan membalas budi. Saya ingin membentuk aliansi dengan Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai di pagi hari. Bisakah Anda menjadi referensi saya? Yunlong berkata langsung. King Sui langsung mengerti. Dia menatap Yunlong, kakak laki-laki, aku mengerti, tapi jika kamu menganggapku sebagai saudaramu, simpan alasannya. Saya berutang segalanya kepada Anda, Yunlong sangat lugas. Baiklah, aku akan membawamu ke sana, jawab King Sui tanpa daya. Pada saat itu, Bei Huangfan berjalan keluar dan tersenyum pada King Sui. Kakak, istrimu sangat cantik. Oh ya? Aku tahu siapa dia. Dia Nona Bei Huang, kan? Saudaraku, kamu benar-benar diberkati. Yunlong kagum tetapi dia segera kembali ke kewaspadaannya. Bei Huangfan tidak menjelaskan tetapi berkata, saya dapat mewakili Istana Abadi Tai dan menyetujui aliansi. Adapun Istana Surgawi, biasanya akan baik-baik saja jika King Sui setuju. Petik 2. Karismatik. Yunlong tersenyum. Beberapa dari mereka menuju ke Istana Surgawi. Bei Huang Liefeng memimpin anak buahnya di sini, dia senang membentuk aliansi dengan Istana Naga Perak. Itu pasti hal yang baik untuk bersekutu dengan Istana Naga Perak yang lebih kuat dari Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Oleh karena itu, semuanya berjalan lancar, termasuk pengambilan sumpah dan pengumuman persaudaraan. Yunlong menyeret King Sui dan menjadikannya saudara angkatnya. Bei Huang Yu ingin bergabung tetapi dia dihentikan oleh Bei Huangfan, apa yang kamu lakukan? Sepertinya aku diturunkan, kata Bei Huang Yu dengan getir. Omong kosong. Yunlong dan anak buahnya pergi sekitar 3 hari kemudian. Berita aliansi menyebar dengan cepat. Itu adalah pernyataan penentangan dengan Gerbang Iblis secara tidak langsung. Secara keseluruhan, Istana Surgawi sedikit lebih lemah dari Gerbang Iblis sekarang. Istana Naga Perak juga sedikit lebih lemah dari Yaksa Emas.